Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin Sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi as-sadiqin wa sadiqat. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ma damati samawati wal ardh. Amma ba'd. Anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga yang kita capai hari ini bisa berkah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk hari ini kita akan membahas masalah bersuci dari najis, gitu ya, mensucikan najis. Dengan ini kita akan mengetahui macam-macam atau jenis najis dan cara mensucikannya. Siap untuk belajar bersama? Sebelumnya saya beri terlebih dahulu. Islam adalah agama yang sempurna, bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, juga sama manusia, bahkan dengan lingkungannya. Islam bukan sekedar urusan dari ibadah, tapi juga panduan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari hal besar seperti keadilan sosial sampai hal yang tampak sepele seperti cara bersuci dari najis. Sebagian orang mungkin mengira banyaknya aturan dalam Islam adalah bentuk tertangan, padahal justru sebaliknya. Islam memberi bimbingan agar hidup manusia lebih tertata, bersih dan bermanfaat. Aturan-aturan itu bukan bingung, melainkan petunjuk menuju kebahagiaan dan ketenangan. Kalau mau diikuti hasilnya ya bagus, tapi kalau tidak mau mengikuti, Islam juga tidak memaksa dalam hal-hal yang sifatnya sunnah atau mubah. Inilah bukti bahwa Islam adalah hikmah, bukan tekanan. Salah satu buktinya adalah ajaran tentang najis dan cara mensucikan. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan menghalangi sahnya ibadah, seperti air kencing, darah, nangka, atau kotoran manusia dan juga. Islam tidak hanya menyuruh kita berdoa dengan hati bersih, tapi juga beribadah dengan badan, pakaian, dan tempat yang suci. Karena kebersihan lahir adalah cermin dari kebersihan batin. Cara mensucikan najis pun sangat mudah, sesuai tingkat kekotorannya. Najis ringan seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain nasi cukup dipercik air. Najis sedang seperti kotoran manusia cukup dicuci tangan dengan warna yang rasanya. Sedangkan najis berat seperti jilatan anjing disucikan dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi ajaran tentang najis bukan sekadar ritual, tapi juga bukti bahwa Islam mendampingi manusia di setiap sudut kehidupan agar hidupnya penuh berkah dan rahmat. Kita termasuk orang-orang yang mencintai kebersihan lahir dan batin. Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan. Nabi bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan adalah sebagian dari iman. Orang yang menjaga kebersihan
menunjukkan tanda keimanan yang kuat. Kalau tubuh pakaian dan lingkungan kita bersih, maka ibadah kita juga terasa lebih khusyuk. Jadi tujuan belajar najis ini adalah agar kita mengenal jenis-jenis najis. Ada berapa? Najis ada berapa? Tiga. Najis ada satu. Bukan. Coba. Bukan. Coba. 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 Ringan, berat atau Ringan. Stop. Jangan bola aja. Berat. Ada yang bisa menunjuk contohnya? Contohnya siapa? Tunggu papa contohnya. Di depan. Nah, awalnya ngomong dari depan. Depan. Saya akan contohnya di depan. Tunggu papa contohnya. Air kencing anak laki-laki yang belum minum apa, yang belum makan apapun kecuali ASI. Oh ya. Terus Yang lain. Mobil itu apa? Contohnya seperti terkena air anjing. Azan. Jadi agar kita mengenal jenis-jenis najis sedang, ringan dan berat. Kemudian agar kita mengetahui cara mensucikannya. Kemudian manfaatnya adalah kita bisa menjaga kesucian diri dan pakaian saat beribadah. Kita menjadi pribadi yang disiplin, sehat dan terhindar dari penyakit. Dan juga yang terpenting kita menunjukkan bahwa iman itu nyata dalam tindakan bersih dan tertib. Jadi menjaga kebersihan bukan hanya agar terlihat rapi, tapi juga bentuk ibadah kepada Allah. Mari kita mulai pelajaran dengan menonton video tentang toharoh agar lebih memahami bagaimana Islam mengajarkan sekian. Menonton video selama 5 menit itu dengan laptop dan smartphone ya. Satu, cerita satu. Berapa menit Pak? Berapa menit? Kamu terus tak main. Kalau begitu Lah biasa sampai dengan ini Pak tanya siapa? Aku apa? Betul
Ya wes aku pengen
mukhafafah, najis sedang mutawasitot, atau najis mubalaghah. Dan itu sudah. Sekarang kita berlanjut ke sesi kita menggunakan metode saintifik mengamati, menanya. Siapa yang mau bertanya? Terus apa lagi? Terus satu anak. Putri ada lagi nggak? Putri ada satu lagi Pak? Pak, hukumnya najis kalau terkena kencing kucing itu hukumnya najis apa Pak? Boleh nanti coba lagi. Satu lagi ya. Cara mensucikan najis mubalaghah. Satu pertanyaan satu adalah air kencing. Ya. Air kencing ya, air kencing. Terus cara mensucikan barang najis mubalaghah. Ada lagi siapa? Putri? Ada? Siapa? Satu lagi siapa? Ya, apa? Hukumnya kotoran cicak. Ya, pertama adalah pertanyaan air kencing. Apakah itu termasuk najis? Ada yang mau menjawab? Siapa? Air kencing. Air kencing termasuk najis? Air kencing. Ya, air kencing juga termasuk najis dan tidak termasuk najis dan tidak ya. Tadi air kencing anjing, tapi ini air kencing kucing termasuk kategori najis sedang. Kemudian pertanyaan kedua adalah cara mensucikan najis mubalaghah. Ada yang bisa? Apa ya? Mubalaghah dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dikasih tanah. Ya. Ya, itu pertanyaan. Soal. Apa hukumnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya? Apa hukum najisnya? Nanti yang ketiga soalnya adalah cicak ya, cicak. Kotoran cicak itu termasuk najis apa? Pertama. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan lagi yaitu air kencing bayi laki-laki orang dari 2 tahun yang belum makan selain ASI itu termasuk apa? Mukhafafah ya, ringan ya, ringan. Kemudian kita praktekkan nanti maju 3 orang praktekkan najis dari cara membersihkan najis ringan, najis sedang, najis berat. Nanti siapa?
nggak ada baju. Cara selesaikan najis ringan dan berat dengan terus berapa? Berat Pak. Berat. Kemudian ini cara ya, nanti maju, mensirami sekali, kemudian dengan tanah itu ya. Ada lagi najis yang sedang ya. Pertama najis ringan apa tadi? Yang mau mensucikan najis ringan masukkan itu. Asal ada apa ngomong. Cara membersihkan najis mukhafafah. Prakteknya gimana prakteknya? Coba, ayo. Ya, ini. Gini. Bersihkan diri. Kasih air. Ini ngomong. Ya, kecil. Oh, iya. Kain kan sini ini sudah sini. Pak itu kasih ini berat air. Ya, terus gimana? Terus di Setelah itu dicuci air. merata ya. Ya, itu ya, oke, ya bagus. Terus lagi. Ya, salah bicara doang. Oh, udah. Najis. Tadi jam apa? Najis sedang. Ya, maju. Ya, jam sini. Ya, sini. Kotorannya dibuang dulu. Kemudian Terus disiram. Bagus ya. Sama lagi tadi ikut najis. Cara membersihkan najis ada 7 kali. Air najasa diambil dulu ya, dibersihkan. Kita harus menghilangkan najis terlebih dahulu dengan air 7 kali dicampur dengan tanah. Jadi dibuang, lalu disiram di satu, dua, terus yang 7 dikasih tanah ya, yang 7 dikasih tanah, disiramkan kepada najisnya. Ya bagus. Tadi ada yang ya, coba sekali lagi terangkan cara berangkat. Nanti dengan apa gimana nanti apa? Dengan dulu dengan
dihilangkan dulu najisnya. Setelah itu diciprati dengan sedikit air sampai merata. Ya bagus, ya bagus. Kemudian najis sedang, Bapak Putra mau menjelaskan caranya? Hah? Coba, ikut. Yang ringan, coba, bisa. Nah. Cara menghilangkan najis mutawasitoh atau najis yang hitam, dibuang dulu najisnya, lalu disiram disiprati air. Ya. Jangan najis yang berat, boleh aja berat. Cara menghilangkan najis mughaladah adalah harus dengan menghilangkan benda najis terlebih dahulu, membasuh dengan air 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya harus dicampur dengan tanah air yang suci. Oh ya bagus, baik. Semua telah belajar dengan bagus, dengan baik. Ya, kita sampai pada betul ya, betul. Kita sampai pada penutup ya, penutup kesimpulan. Sekarang belum sampai penutup ya. Islam bukan sekedar urusan hati atau ibadah ritual, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk kebersihan yang disebut sebagai sebagian dari iman. Hal ini menegaskan bahwa keimanan sejati harus tampak dalam tindakan nyata dengan menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan berlaku sehari-hari. Seorang muslim tidak hanya menunaikan kewajiban lahiriah, tapi juga mewujudkan ketulusan batin. Sebab dalam Islam, iman yang benar selalu melahirkan perbuatan yang bersih, tertib, dan membawa kemaslahatan bagi sesama. Setelah kita belajar tentang najis dan cara mensucikannya, mari kita renungkan sejenak makna yang lebih dalam dari ajaran ini. Dalam Islam, bersuci dari najis bukan hanya perkara membasuh atau mencuci kotoran semata. Lebih dari itu, taharah adalah simbol kesucian hati dan kehidupan. Betul, mari kita tutup pelajaran ini dengan surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim.